Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Agustin Liliana Putri. Di sini saya akan memberi penjelasan tentang mata kuliah studi Al-Quran. Perkembangan studi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sebagai penerus perjuangan Rasulullah berusaha menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kajian Al-Quran, terutama setelah wilayah pemerintahan Islam semakin luas sehingga terjadi persebaran atau pembaruan antara orang non-Arab dengan orang Arab. Keadaan demikian membuat khawatir akan tercemarnya keistimewaan bahasa Arab dari bangsa non-Arab. Adapun upaya para sahabat. 1. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa sahabat Abu Bakar, pada saat itu terjadi pertempuran sengit antara kaum muslimin dengan pengikut Musailamah Al-Kadzab. Pada saat itu, ada 70 penghafal Al-Quran yang gugur. Maka, Umar bin Khattab mengusulkan untuk menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf. Dilakukan usaha pengumpulan Al-Quran atas inisiatif sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semula Abu Bakar merasa keberatan karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi akhirnya Umar berhasil meyakinkannya. Saat itu Abu Bakar memerintahkan Zaid untuk menulis Al-Quran karena kemahirannya, kecerdasannya, qiraatnya, penulisannya, serta pemahamannya. Abu Bakar adalah orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang sebelumnya hanya ditulis di pelepah kurma, batu, dan lain-lain. Hasil kerja yang berupa mushaf Al-Quran disimpan oleh Abu Bakar sampai akhir hayatnya. Setelah itu berpindah ke tangan Umar bin Khattab. Sepeninggal Umar, mushaf diambil alih oleh Hafsah binti Umar, putri Umar yang juga menjadi istri Nabi dan seorang hafidhah. 2. Pada masa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilakukan usaha penyalinan dan penulisan Al-Quran yang didasarkan pada bentuk penulisan yang asli, sebagaimana tertuang dalam lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis dan dikumpulkan pada masa Abu Bakar radhiyallahu an. Usaha penyalinan ini bertujuan untuk menyatukan dan menyamakan cara baca tulis Al-Quran. Pada saat itu, terjadi perang Armenia dan Azerbaijan. Ia menemukan banyak perbedaan dalam cara mereka membaca Al-Quran. Melihat keadaan itu, Khuzaifah melaporkan kepada Khalifah Utsman. Utsman segera mengundang para sahabat untuk mencari jalan keluar. Akhirnya tercapai kesepakatan agar mushaf Abu Bakar disalin kembali menjadi beberapa mushaf untuk dijadikan rujukan. Hasil kerja tersebut terwujud dan dikirim ke Syam, Basrah, Kufah, dan satu mushaf ditinggalkan di Madinah. Dengan usahanya itulah, Utsman telah berhasil menghindarkan timbulnya fitnah perselisihan serta menjaga Al-Quran dari penyimpangan sepanjang zaman. Mushaf yang ditulis di masa inilah yang kemudian menjadi rujukan sampai sekarang. Ketiga, pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, telah terjadi perkembangan baru dalam studi Al-Quran. Banyak bangsa non-Arab yang masuk Islam dan tidak menguasai bahasa Arab. Upaya Ali bin Abi Thalib memberi instruksi kepada Abu al-Aswad ad-Du'ai untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab. Hal ini dilakukan untuk memelihara bahasa Arab dari pencemaran dan keteledoran. Pada abad pertama Hijriah, ini kegiatan para sahabat dan tabi'in dalam usaha penyebaran ilmu-ilmu Al-Quran dilakukan mulai jalan periwayatan dan pengajaran secara lisan, tidak mau tulisan atau catatan. Sekian dari saya tentang sejarah perkembangan studi Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.